triliunan rupiah. Aset perbankan, gedung-gedung mewah di pusat kota, jaringan koperasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Semua itu lenyap dalam hitungan minggu setelah Oktober 1965. Tapi lenyap kemana? Dan siapa yang sebenarnya nerima semua itu? Inilah salah satu misteri ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia yang sengaja dikubur di bawah narasi politik selama lebih dari setengah abad. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Buat ngerti kenapa aset-aset ini bisa sebesar itu, kita harus mundur dulu di era 1950-an, di mana PKI bukan sekedar partai politik. Mereka adalah mesin organisasi paling rapi dan paling disiplin yang pernah ada di Indonesia. Dengan anggota resmi lebih dari 3 juta orang di awal 1960-an dan simpatisan yang jumlahnya bisa 4 kali lipat dari angka itu, PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Dan sebuah mesin sebesar ini butuh uang. PKI ngebangun ekosistem finansial sendiri yang sangat terstruktur, dan inilah bagian dari sejarah yang hampir nggak pernah diajarkan di bangku sekolah. Salah satu instrumen keuangan paling penting milik PKI adalah jaringan keuangan raksasa bernama SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah federasi serikat buruh yang ngontrol puluhan ribu anggota aktif di sektor perkebunan, pelabuhan, pabrik, dan transportasi. Di balik aksi-aksi buruh dan demonstrasi upah yang mereka organisir, SOPSI juga jadi kanal pengumpulan iuran yang sangat sistematis. Setiap anggota nyetor, setiap bulan, tanpa pengecualian. Uang iuran itu bukan cuma buat operasional. Sebagian besar ngalir ke struktur atas, dan dari struktur atas ngalir ke institusi yang jauh lebih besar. Disinilah nama Bank Tani dan Nelayan masuk ke dalam cerita. Bank ini bukan sekedar lembaga keuangan biasa. Didirikan tahun 1957 dengan dukungan politik yang sangat kuat dari faksi kiri di parlemen, Bank Tani dan Nelayan dirancang sebagai tulang punggung finansial gerakan tani yang berafiliasi dengan PKI lewat organisasi masanya yaitu BTI atau Barisan Tani Indonesia. Cabang-cabangnya tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nasabahnya ratusan ribu petani dan nelayan kecil yang selama ini nggak punya akses ke bank formal. Dari luar, ini kelihatan kayak program pemberdayaan rakyat yang mulia. Tapi di dalamnya, bank ini juga berfungsi sebagai jalur distribusi dana politik untuk membiayai propaganda, mendanai penerbitan media massa PKI yang waktu itu sangat agresif, dan menopang jaringan kader di seluruh pelosok negeri. Kita juga nggak bisa ngelewatin Harian Rakyat. Ini adalah koran resmi PKI yang di masa puncaknya di awal 1960-an punya oplah ratusan ribu eksemplar per hari. Angka yang luar biasa buat ukuran zaman itu. Media ini butuh infrastruktur cetak, distribusi, dan redaksi yang masif. Semua itu butuh gedung, butuh mesin, butuh modal kerja yang terus ngalir setiap hari. Dari mana uangnya? Sebagian dari iuran anggota, sebagian dari iklan pengusaha simpatisan, dan sebagian lagi, menurut catatan intelijen yang belakangan dibuka, dari aliran dana internasional yang masuk lewat jalur diplomatik. Tapi yang paling signifikan dari aset properti. PKI dan organisasi masanya punya gedung-gedung di lokasi-lokasi premium di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Gedung-gedung ini bukan aset kecil. Beberapa berlokasi di pusat kota, di kafling-kafling yang nilainya sekarang bisa nyampe ratusan miliar rupiah per meter persegi. Lalu datanglah malam 30 September 1965. Dalam hitungan hari setelah peristiwa yang sampai hari ini masih diperdebatkan secara historis itu, roda berputar dengan kecepatan yang mengejutkan banyak orang. Tanggal 12 Maret 1966, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang lewat ketetapan MPRS nomor 25. Dan bareng pembubaran itu, seluruh aset PKI dan organisasi-organisasi yang terafiliasi dengannya secara hukum jatuh ke tangan negara. Di atas kertas ini kedengarannya simpel. Aset disita, diserahkan ke negara, selesai. Tapi kenyataannya jauh lebih gelap. Bank Tani dan Nelayan adalah salah satu yang pertama dibekukan. November 1965, operasional bank ini dihentikan paksa
Nasabah yang mencoba narik simpanan mereka menemukan pintu yang sudah terkunci dan petugas yang lapor ke kantor mendapati gedung yang sudah dikuasai aparat. Menurut penelitian ekonom sejarah Anne Booth, aset bank tani dan nelayan pas dibekukan diperkirakan nyampe nilai yang sangat signifikan dengan jaringan cabang yang luas dan simpanan ratusan ribu nasabah aktif. Kemana simpanan nasabah-nasabah kecil itu pergi? Apa ada kompensasi? Apa ada proses likuidasi yang transparan? Tidak pernah ada catatan resmi yang pernah dipublikasikan. Dalam kondisi darurat politik pasca 1965, belum ada mekanisme hukum yang jelas buat ngelola aset-aset yang disita. Gak ada lembaga khusus, gak ada audit politik, dan daftar inventaris yang dibuka ke masyarakat. Yang ada cuma kewenangan militer yang sangat luas, kebutuhan operasional yang sangat mendesak, dan pengawasan sipil yang hampir minim sekali. Beberapa peneliti termasuk John Rosa dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal mencatat kalau aset-aset berupa gedung dan tanah berpindah tangan dengan sangat cepat ke tangan yayasan-yayasan militer, lembaga-lembaga pemerintahan baru, dan dalam beberapa kasus ke individu-individu yang posisinya strategis di masa transisi kekuasaan. Proses ini tidak terdokumentasi dengan baik dan itulah tepatnya yang bikin jejaknya susah banget buat dilacak sampai hari ini. Kita ambil contoh gedung-gedung PKI di Jakarta. Beberapa di antaranya belakangan jadi kantor-kantor instansi pemerintah dan beberapa lainnya dikelola sama yayasan-yayasan yang nyambung sama struktur militer Orde Baru. Dan ada beberapa kafling tanah di lokasi yang sangat strategis yang di tahun 1960-an adalah milik organisasi massa PKI, sekarang jadi bagian dari kompleks komersial yaitu Hotel Bintang 5 atau pusat perbelanjaan yang sama sekali nggak nyebut sejarah kepemilikannya. Terus, PKI punya hubungan diplomatik dan finansial yang erat sama Partai Komunis Tiongkok dan Uni Soviet di puncak kejayaan mereka. Ada indikasi kuat kalau sebagian dana partai disimpan di rekening luar negeri, khususnya di bank-bank di Beijing, Moskow, dan beberapa negara Eropa Timur, meskipun klaim ini susah diverifikasi sepenuhnya. Setelah 1965, rekening-rekening itu otomatis nggak bisa diakses sama pemerintah Indonesia karena hubungan diplomatik sama Tiongkok langsung dibekukan. Artinya ada sejumlah aset yang nggak bisa disita sama siapapun. Nggak sama Orde Baru dan negara asing manapun. Tapi mungkin bagian yang paling jarang dibahas adalah soal jaringan koperasi simpan pinjam. Di luar bank formal, PKI juga ngebangun ratusan koperasi kecil di tingkat desa dan kecamatan lewat organisasi-organisasi massanya. Koperasi-koperasi ini ngelola simpanan warga, ngasih pinjaman mikro, dan fasilitasi perdagangan antar petani. Waktu PKI dibubarkan, koperasi-koperasi ini nggak serta-merta jatuh ke negara karena secara hukum mereka adalah badan usaha mandiri dengan anggota individu. Sebagian dibubarkan paksa dan sebagian direbut sama koperasi-koperasi baru yang disponsori militer. Sisanya yang lain hilang begitu saja dengan aset dan simpanan anggotanya yang ikut lenyap tanpa kejelasan. Para petani dan buruh yang selama bertahun-tahun nyimpan uang di koperasi-koperasi ini, banyak dari mereka orang-orang kecil yang sama sekali nggak terlibat dalam politik, kehilangan simpanan mereka tanpa proses hukum apapun. Ini adalah dimensi dari peristiwa 1965 yang nyaris nggak pernah masuk ke diskusi publik. Kita banyak ngomong soal korban jiwa dan itu memang harus terus dibicarain. Tapi ada juga korban ekonomi yang skalanya masif dan dampaknya kerasa bertahun-tahun setelahnya. Jutaan orang kehilangan akses ke layanan keuangan yang selama ini mereka andalkan. Jaringan ekonomi alternatif yang dibangun selama lebih dari 1 dekade hancur hanya dalam semalam. Dan hal itu bikin masyarakat pedesaan makin bergantung sama bank-bank negara dan koperasi-koperasi yang dikontrol oleh rezim baru. Sebuah ketergantungan yang sangat nguntungin buat konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Sampai hari ini nggak ada audit resmi yang pernah dilakukan terhadap aset-aset PKI yang disita, inventarisasi yang dipublikasiin, dan rekonsiliasi historis yang nyebut angka-angka dengan konkret. Yang ada cuma serpihan-serpihan informasi dari arsip kolonial Belanda, catatan intelijen Amerika yang sebagian udah dideklasifikasi, penelitian akademik yang sering nggak dapat perhatian mainstream, dan kesaksian-kesaksian yang dikumpulin sama lembaga-lembaga kayak Kontras dan IKPK 65. Ini semua nggak pernah diinvestigasi secara resmi, mungkin karena jawabannya terlalu berbahaya. Karena jejak uang itu mungkin berujung di tempat-tempat yang nggak nyaman buat banyak pihak yang masih berpengaruh sampai hari ini. Karena apa yang terjadi pada aset PKI bukan cuma soal kejatuhan sebuah partai.
Ini adalah cermin dari bagaimana kekuasaan ekonomi bisa pindah tangan dengan sangat cepat di bawah selimut kekacauan politik, tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas. Dan pola ini, aset yang disita, proses yang gelap, pertanyaan yang tidak terjawab bukan cuma milik 1965. Ini adalah pola yang terus berulang dalam sejarah ekonomi Indonesia. Dari nasionalisasi perusahaan Belanda di era Soekarno sampai skandal BLBI di era reformasi. Sejarah yang nggak diaudit selalu ninggalin tagihan yang harus dibayar sama generasi berikutnya. Gimana menurut kalian? Apa Indonesia perlu ngelakuin audit historis terhadap aset-aset yang disita pasca 1965 demi keadilan ekonomi dan bukan cuma keadilan politik? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.